Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah merupakan masa liturgi yang kaya akan tanda-tanda dan simbol-simbol. Liturgi menggunakan tanda-tanda yang relatif sederhana dan simbol-simbol esensial untuk mengungkapkan hal-hal yang besar. Indah rasanya berbicara tentang tanda dan simbol sebagai bahasa yang sederhana namun tidak dangkal, yang digunakan dalam liturgi untuk berkomunikasi dan melalui tanda-tanda tersebut menghubungkan kita dengan Allah. Tanda atau simbol dalam liturgi memiliki akar manusiawi bersifat antropologis, yaitu merujuk pada aspek kehidupan sehari-hari, baik berupa benda atau realitas yang umum digunakan, seperti roti atau air, abu, maupun dimensi kehidupan manusia seperti kata-kata atau keheningan, atau bahkan gerak dan tindakan. Di antara berbagai tanda dan simbol yang kita jumpai selama masa Prapaskah, saya ingin merenungkan 4 hal, yakni abu, air, keheningan, dan puasa. Kita mulai dari yang pertama, abu. Abu yang ditaburkan di kepala atau dioleskan pada dahi pada hari Rabu Abu, yang menandai awal Prapaskah, melambangkan pertobatan kita. Sebagaimana tradisi menaburkan abu di kepala sebagai tanda tobat. Namun yang lebih utama, abu juga melambangkan kesiapan kita untuk menerima belas kasih Allah yang bersedia mengampuni semua dosa kita. Maka dari abu yang tampak kelabu dan tak berarti, bersinarlah cahaya belas kasih Tuhan yang membimbing kita dan menantikan pertobatan kita, agar kita dapat bersukacita bersamanya dalam terang Paskah. Prapaskah adalah perjalanan pertobatan yang dibimbing oleh sabda Allah. Tetapi dalam tradisi gereja ini juga merupakan masa persiapan bagi mereka yang akan menerima baptisan. Unsur penting dalam baptisan adalah air. Maka simbol yang kedua yang akan saya renungkan adalah tentang air. Air dalam kesederhanaannya memiliki banyak fungsi, memuaskan dahaga, membersihkan, menyegarkan, dan menjadi sumber kehidupan. Dalam liturgi, air memiliki makna simbolis yang mendalam. Ia membasuh dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, sebagaimana bangsa Israel yang dipimpin Musa melewati laut dengan selamat dan minum dari air hidup yang keluar dari batu di padang gurun. Air adalah simbol Paskah yang kuat. Kita menemukannya dalam pembasuhan kaki pada Kamis Putih dan dalam liturgi baptisan pada malam Paskah. Oleh karena itu, pemercikan air suci sebaiknya lebih dikaitkan dengan masa Paskah daripada Prapaskah. Namun, kita tetap dapat menghidupkan makna baptisan dalam kebiasaan kita membuat tanda salib dengan air suci saat masuk gereja, sebagai pengingat akan pembaptisan kita dan janji keselamatan. Jika di suatu gereja atau di suatu tempat tidak ada bejana air suci, atau apa yang disebut dengan aqua santiera, maka sangat dianjurkan jika tradisi ini dipulihkan. Kapel-kapel atau gereja yang tidak memiliki air suci untuk membuat tanda salib ketika kita memasuki gereja, maka sangat dianjurkan untuk menyediakan itu, karena memiliki makna yang sangat mendalam, yakni pengingat akan pembaptisan kita dan janji keselamatan yang kita terima. Lalu simbol agung yang ketiga yang memiliki makna mendalam dalam masa Prapaskah adalah keheningan. Keheningan di satu sisi merupakan bentuk meditasi, tetapi di sisi lain juga menjadi tanda penantian akan sukacita yang besar. Dalam pedoman umum Misale Romawi nomor 45, mengingatkan kita bahwa keheningan adalah ajakan untuk merenungkan sejenak apa yang telah didengar.
Maka keheningan bisa menjadi rahim dan buayan bagi sabda Allah, membantu kita merenungkannya dan mengizinkannya membawa pertobatan sejati dalam hati kita. Beberapa detik keheningan sebelum liturgi sabda dapat menjadi tanda kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Beberapa saat hening setelah homili membantu kita menciptakan suasana batin yang kondusif untuk merenungkan apa yang baru saja atau telah kita dengar. Secara umum, kesederhanaan dalam penggunaan kata-kata selama perayaan liturgi dapat membantu kita masuk dalam sikap penantian yang penuh harapan. Dan simbol yang terakhir, puasa. Ketidakhadiran sesuatu membuat kita semakin merindukan hal yang indah. Ini menjadi tanda bahwa kita sedang menantikan sesuatu yang besar. Sebagaimana dalam norma Ekaristi yang disebut Preceptum Eucharisticum. Jadi kita berpuasa sebelum menerima Ekaristi Maha Kudus. Demikian pula dalam perayaan liturgi kita ditempatkan dalam suasana penantian. Kita tidak menyanyikan Gloria dan Haleluya selama masa Prapaskah sebagai bentuk persiapan menuju kepenuhan sukacita Paskah. Nah, itulah simbol-simbol penting yang bisa kita jumpai selama masa Prapaskah yang bisa kita renungkan untuk semakin menghayati makna pertobatan dan juga kesiapsediaan kita untuk menerima pengampunan dan belas kasih Allah. Semoga berguna, Tuhan memberkati.